Padahal nih ya, kalau pakai asas dasar kesombongan manusia, yang namanya punya mobil baru apalagi sport pasti pengen pamer. Halo Maris-Marisku, kembali lagi bersama aku Devi. Selamat datang di video aku kali ini. Apa kabar kalian semua? Aku harap semuanya sehat-sehat aja dimanapun kalian berada. Nah, di video kali ini aku akan menemani kalian dengan cerita sebuah kota gaib di Kalimantan Barat, yaitu Kota Padang 12. Padang 12 ini diyakini merupakan sebuah kota yang sangat megah dan mewah, dan orang-orang yang tinggal di Kota Padang 12 ini memiliki mobil-mobil mewah dan juga landasan pesawat pribadi. Mungkin kayak Dubai kali ya. Aku belum pernah sih ke Dubai, tapi mungkin kayak gitu. Aku juga nggak ngerti ya. Ya pokoknya mewah deh. Lokasi kota gaib Padang 12 ini terletak di Kalimantan Barat, Kabupaten Ketapang. Kalau kalian mau coba ke sana, kalian bisa naik pesawat dari Bandara Internasional Supadio menuju ke Bandara Rahardi Osman. Jaraknya sekitar 30 menit, tepatnya di Kota Padang. Ketapang, salah. Nah, dari situ nanti kalian carilah di antara Kecamatan Kedawang dan Pasaguan, ada sebuah padang seluas 12 km yang ditumbuhi ilalang dan pohon-pohon kayu putih. Itulah kota gaib Padang 12. Loh, bentar Dev, katanya tadi kota, kok ini cuman padang seluas 12 km, mana kotanya? Nah, katanya warga sekitar nih ya, orang-orang yang bisa ngelihat itu kota Padang 12 cuman merupakan orang-orang yang berhati suci, orang-orang yang memang dipilih oleh kota Padang 12 untuk dapat melihat kotanya, ataupun orang-orang yang memang diberikan kelebihan untuk dapat melihat hal-hal gaib. Ada juga yang bilang kalau seandainya kalian punya niat buruk terhadap kota tersebut, maka yang kalian lihat adalah sebuah kota yang sangat mengerikan dan juga menakutkan. Apa bedanya mengerikan dan menakutkan? Ya, gitulah pokoknya ya. Ada beberapa orang yang mempercayai bahwa kota Padang 12 sendiri ini dulunya merupakan kota nyata yang pada saat zaman penjajahan Jepang merupakan sebuah kota yang dijadikan target untuk penyerangan dari koloni Jepang. Tapi karena pada waktu itu di kota tersebut terdapat orang pintar, maka orang pintar tersebut berusaha untuk melindungi warga kota Padang 12 dengan cara menghilangkan kota tersebut. Nah, singkat cerita, akhirnya kota ini selamat dari target penjajahan Jepang. Setelah kota ini selamat dari penjajahan Jepang yang tadi, orang pintar ini berusaha untuk mengembalikan kembali kota tersebut seperti sedia kala. Tapi sayangnya orang tersebut gagal sehingga kota Padang 12 menjadi kota yang tidak nampak sampai detik ini. Selain itu ada juga yang bilang bahwa kota ini tidak nampak di mata manusia biasa karena kota ini dihuni oleh makhluk-makhluk suci atau oleh jin-jin muslim dan juga oleh keturunan malaikat Harut dan Marut. Warga sekitar sendiri menyebut orang-orang yang tinggal di kota gaib Padang 12 ini dengan sebutan orang limun atau orang kebenaran. Nah, ada perbedaan karakteristik antara orang limun dan juga kita pada umumnya, yaitu di antara hidung dan mulutnya mereka tidak punya garis belahan. Kayak gini ini nggak punya dia. Warga sekitar juga mengatakan bahwa orang-orang limun ini sendiri juga beraktivitas pada umumnya seperti manusia. Mereka juga bekerja, belajar, belanja ke pasar, memasak seperti aktivitas manusia pada umumnya. Nah, meskipun keberadaan kota gaib Padang 12 ini tidak bisa dibuktikan secara nyata, tetapi warga sekitar mengakui keberadaan kota Padang 12 ini dikarenakan banyak kejadian-kejadian yang menegaskan tentang keberadaan kota gaib Padang 12 tersebut. Nah, apa aja itu? Langsung aja. Kisah yang pertama adalah tentang keberadaan mobil-mobil mewah. Pada tahun 1980-an, seorang warga mengetahui ada mobil sport berwarna merah berkeliaran di area Padang 12. Padahal menurut warga sekitar tidak ada yang memiliki mobil sport berwarna merah tersebut. Tidak berhenti di situ saja, pemerintahan setempat juga sempat dihebohkan dengan catatan yang menyatakan bahwa terdapat banyak mobil-mobil mewah di kota Ketapang, mulai dari Ferrari, Porsche, Rolls-Royce, dan McLaren. Salah nggak sih ngomongnya? McLaren.
Padahal warga tidak pernah melihat ada mobil-mobil tersebut berlalu lalang di jalanan kota Ketapang. Padahal nih ya, kalau pakai asas dasar kesombongan manusia, yang namanya punya mobil baru apalagi sport pasti pengen pamer. Nah ini nggak ada di jalanan. Terus punya siapa coba? Masa disimpan di garasi doang? Kan nggak mungkin juga. Nah, tidak berhenti di situ saja, ada juga cerita tentang 7 kapal besar yang memuat mobil-mobil mewah tiba-tiba menghilang di area perairan Ketapang, Kalimantan Barat. Tepatnya di sekitar kota Gaib Padang 12. Ada juga cerita tentang kapal berwarna kuning besar yang memuat peralatan-peralatan mewah dari Semarang menuju ke kota Ketapang. Orang-orang sekitar mempercayai bahwa peralatan-peralatan tersebut adalah milik orang-orang Limun. Nah, cerita yang selanjutnya adalah cerita tentang seorang bidan yang membantu persalinan orang kota Padang 12. Kita sebut aja bidan ini adalah Bidan Nani. Suatu malam kira-kira jam 2 pagi, rumah Bidan Nani diketuk oleh beberapa orang. Nah, Bidan Nani yang sudah terbiasa dengan kondisi tersebut langsung membuka pintu itu. Dan memang benar, dia mendapati ada seorang wanita hamil besar dengan beberapa orang. Wanita tersebut kesakitan dan sepertinya akan melahirkan. Kemudian Bidan Nani langsung menyuruh orang-orang tersebut untuk membopong wanita ini masuk ke lokasi prakteknya. Singkat cerita, kelahiran lancar. Nah, si suami dari wanita ini memutuskan untuk mereka langsung pulang aja, nggak usah menginap. Mereka juga sempat membicarakan soal biaya kelahiran dari si wanita ini, berapa totalnya dan juga bagaimana cara membayarnya. Tapi ternyata si Bidan Nani ini juga mengetahui bahwa orang-orang tersebut tidak mempunyai cukup uang untuk membayar proses persalinan dari wanita ini. Bidan Nani yang pada dasarnya memiliki hati menolong, dia ikhlas menolong wanita ini dan mengatakan bahwa nggak usah dibayar, nggak apa-apa. Nah, tetapi suami dan juga rombongannya menyarankan untuk ya udahlah dikasih aja kunyit gimana, mau nggak? Nah, si bidan ini akhirnya menerima dengan lapang dada karena pada dasarnya dia sudah ikhlas untuk menolong. Kemudian kunyit ini diterima. Singkat cerita, rombongan ini pulang dan Bidan Nani kembali tidur lagi bersama dengan suaminya. Keesokan harinya, ketika Bidan Nani bangun, dia ingin menyatukan sekantong kunyit tadi dengan kunyit-kunyitnya yang ada di dapur. Dan ketika dibuka, betapa kagetnya dia ketika melihat kunyit-kunyit tadi berubah menjadi potongan-potongan emas. Bidan Nani otomatis kaget dong, dia memanggil suaminya untuk memastikan apakah benar ini adalah emas asli. Suaminya kemudian memastikan keaslian emas tersebut dan ternyata itu benar-benar emas 100% murni. Kisah ini sendiri katanya adalah sebuah kisah nyata dan sampai saat ini Bidan Nani juga masih hidup dan menyimpan sekantong emas tersebut dengan baik. Bidan Nani juga meyakini bahwa pada saat itu dia membantu persalinan dari salah seorang wanita Limun. Tidak berhenti di situ saja, ada juga cerita soal bidan lainnya yang merasa juga membantu persalinan orang Limun. Pada waktu itu sama seperti Bidan Nani, dia juga dibangunkan di tengah malam dan membantu menolong proses persalinan seorang wanita. Setelah itu pada saat proses pembayaran juga, rombongan dan juga suaminya menawarkan sekantong kunyit untuk bayaran dari proses kelahiran tersebut. Tapi berbeda dengan Bidan Nani yang tadi menerima sekantong kunyit tersebut, bidan ini menolak karena menurutnya kunyit sudah banyak di rumahnya. Nah, kemudian di malam harinya bidan tersebut memimpikan rombongan yang tadi dan mereka mengatakan bahwa jangan menolak bayaran lagi. Singkat cerita, ternyata ada salah satu keturunan dari bidan tersebut yang menjadi orang sukses di kota Ketapang. Nah, ini diyakini merupakan bayaran terima kasih karena bidan tadi sudah membantu proses kelahiran orang Limun. Nah, kalau menurut kalian gimana? Kejadian ini terjadi di 2003 yang terjadi di Parit Panjere, Sei Brembang, tepatnya di daerah Pontianak. Parit yang dipenuhi dengan tanaman bakung dan gulma secara mengejutkan menjadi bersih 100% hanya dalam waktu 1 malam saja. Hal ini dipercaya orang-orang sebagai ulah dari orang Limun.
Warga setempat bahkan mengadakan ucapan syukur dan juga larung perahu di parit ini sebagai ucapan terima kasih karena orang-orang Limun sudah membantu dalam pembersihan parit ini. Sebelumnya situasi serupa juga dikabarkan pernah terjadi, tetapi skalanya tidak sebesar parit ini. Warga berkeyakinan pembersihan ini terjadi ketika jam 2 pagi karena pada waktu itu seluruh anjing yang dimiliki oleh warga melolong panjang sampai sebelum subuh. Kalau kalian ingat, ada cerita tentang konser ada band yang dilakukan di kota Saranjana. Nah, kalau di kota Gaya Padang 12 sendiri, ini bercerita tentang konser Bapak Haji Rhoma Irama. Hal ini diketahui ketika Haji Rhoma Irama diundang oleh salah satu promotor untuk melakukan konser di kota Ketapang. Nah, sesampainya di kota Ketapang, Pak Haji Rhoma Irama ini bilang ke promotornya, "Kok kota Ketapang sekarang berbeda ya, Pak?" Nah, si promotor ini bingung. Maksudnya beda gimana ya Pak ya? Terus Pak Haji bilang nih ya, dulu waktu pertama kali saya konser di sini, itu kotanya megah dan mewah. Kok sekarang rada berbeda ya? Nggak seperti sebelumnya yang megah dan mewah itu. Promotor bingung dong, loh Pak ini pertama kalinya aku mengundang Bapak konser di kota Ketapang. Memangnya Bapak pernah konser di kota Ketapang sebelumnya? Dia tanyalah. Terus Bapak Haji Rhoma Irama menjawab dengan lugasnya, "Loh, ini bukan konser saya yang pertama, ini sudah konser saya yang kedua. Dan yang pertama, kondisi kota Ketapang saat itu sangat bagus, mewah, dan megah." Kagetlah si promotor ini ya kan, dia tanya juga ke warga sekitar, dia tanya ke teman-temannya apakah mungkin ada konsernya Bapak Haji Rhoma Irama ini yang tidak dia ketahui. Ternyata selidik punya selidik memang benar bahwa itu merupakan kedatangan yang pertama. Dan warga sekitar akhirnya meyakini bahwa pada waktu itu konser pertama yang dilakukan Bapak Haji Rhoma Irama ini dilakukan di kota Gaib Padang 12. Karena menurut dari pernyataannya dia, yang mana kondisi kota saat itu adalah megah, mewah, dan sangat bagus. Nah, gimana nih menurut kalian kalau kalian jadi Bapak Haji Rhoma Irama? Kira-kira kalian bakalan takut ataukah seneng karena kotanya bagus? Nah, sudah aku ceritakan sebelumnya bahwa warga sekitar meyakini orang-orang kota Padang 12 ini juga beraktivitas seperti kita pada umumnya. Nah, termasuk juga berpergian ke beberapa tempat. Nah, ini ada cerita yang katanya merupakan kejadian nyata di tahun 1987. Pada saat itu ada seorang pemuda yang naik bis transportasi umum dan dia duduk bersebelahan dengan seorang bapak-bapak yang memiliki janggut yang sangat panjang. Singkat cerita, sebagai orang Indonesia yang baik dan benar, dia akhirnya mengajak bapak itu mengobrol bersama. Mereka mengobrol bersama sampai pada akhirnya bapak ini sepertinya lapar. Terus dia mengeluarkan sebungkus permen. Pemuda ini juga ditawarin, "Mas mau nggak permen?" Terus si mas ini tadi akhirnya menerima. "Oke Pak, aku mau." Dibukalah permen itu, dimakan. Setelah dimakan, bapak tadi meminta bungkus permen dari punya si masnya. "Saya simpen lagi aja mas bungkusnya." Terus masnya tadi ngasih kan, "Oke Pak, ya udah nggak apa-apa." Terus mereka lanjutlah mengobrol. Sret, sampailah di area kota Padang 12. Bapak ini tiba-tiba bilang ke Pak Keneknya, "Pak, saya turun di sini ya." Bapak itu turun. Sebelum turun, dia bilang ke masnya, "Mas, ayo mampir ke tempat saya." Nah, mas ini tadi ngeliat, loh ini area Padang 12, kok bapaknya ngajak mampir aku? Jangan-jangan bapak ini adalah orang kota Padang 12. Dia sempat berpikir seperti itu. Akhirnya mas ini tadi menolak dengan halus, "Tidak Pak, saya melanjutkan saja perjalanan saya." Terus akhirnya bapak ini bilang, "Oh ya udah mas, sampai bertemu lagi." Singkat cerita mereka tidak bertemu lagi, cuman tiba-tiba pemuda tadi memiliki kemampuan untuk menyembuhkan orang-orang sakit. Ada juga cerita tentang tukang ojek yang mengantar nenek-nenek tua turun di area kota Padang 12. Selain itu ada juga cerita dari warga sekitar yang mengatakan bahwa di area kota Gaib Padang 12 ini sering banyak terlihat ada seorang anak kecil berada di tengah-tengah area kota Padang 12 itu. Kadang mereka menggunakan seragam sekolah menengah pertama di area tersebut. Padahal kalau menurut ceritanya warga sekitar, di area tersebut seharusnya tidak ada sekolah. Bahkan sekolah terdekat pun jaraknya berkilo-kilometer jauhnya. Selain cerita itu juga katanya ada seseorang yang sedang bersepeda
menuju ke kota Kendawang yang jaraknya sekitar 80,5 km dari kota Ketapang. Pada saat itu dia diberhentikan oleh seseorang untuk meminta rokok di area kota Gaib Padang 12 itu. Nah, bapak ini tadi yang naik sepeda, kebetulan dia adalah merupakan orang yang baik. Jadi selain memberikan rokok, dia juga memberikan perbekalan makanannya. Kemudian setelah itu tanpa disangka-sangka, tiba-tiba dia sudah sampai di kota Kedawang dalam waktu beberapa menit saja. Padahal jaraknya 80,5 km. Mungkin kayak Surabaya Malang. Nah, begitulah cerita-cerita tentang kota Padang 12 ini. Memang keberadaannya sampai saat ini belum bisa dibuktikan secara ilmiah. Tetapi dengan adanya kejadian-kejadian yang terjadi di sekitar kota Gaib Padang 12 ini, seolah-olah menunjukkan identitas dan keberadaannya di antara warga sekitar. Menurut kalian gimana? Mungkin ada di antara kalian juga yang adalah orang-orang Kota Padang. Kalian bisa komen di bawah dan bercerita tentang kejadian-kejadian lainnya yang mungkin terjadi dan belum aku ketahui. Kita nanti diskusi bareng-bareng di kolom komentar ya. Oke, sampai juga kita di akhir video hari ini. Terima kasih banyak untuk semua yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa klik like-nya, share ke teman-teman kalian, dan juga bisa komen untuk cerita-cerita atau ide-ide menarik lainnya yang bisa aku bahas di video-video aku selanjutnya. Dan kalian juga bisa follow aku di Instagram di @deviamare13. Jangan lupa juga subscribe channel ini dan juga nyalain lonceng notifikasinya biar kalian nggak ketinggalan cerita-cerita seru aku lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!